Herodes datang dan berkata di atas kudanya, "Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini, sebelum aku sergap kalian semua, aku tawarkan dengan kebijaksanaanku. Siapa di antara kalian yang mau keluar memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku, dan aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus." Bapak Ibu, Yudas Iskariot, dia Dajjal, dia ingin menguasai dunia, dan dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi dunia. Maka diam-diam Yudas keluar. "Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi, ikuti aku." Diangkat ke langit. Bagaimana Nabi bisa diangkat ke langit? Begini Bapak Ibu. Fahalamma ahassa Isa bin Maryam kufran minhum. Ketika Isa bin Maryam merasakan akan ada kekafiran dan kemaksiatan yang mereka lakukan kepada Nabi Isa, Allah memberitahu Nabi Isa bahwa Allah akan mengangkat Nabi Isa ke langit. Maka Nabi Isa bersabda, ya, "Man ansari ilallah?" Siapa yang akan menolong aku untuk mendakwahkan agama Allah ini? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Hawariyun berkata, "Kami penolong-penolong agama Allah. Kami akan terus menjaga agamamu, wahai Isa bin Maryam." Baik, aku pegang kata-kata kalian. Kelak di antara kalian, ini digaris bawahi oleh Barnabas, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Para Hawariyun tidak faham dengan baik. Yang faham menurut saya ada dua. Yang pertama Barnabas, kedua Zarnab bin Bar'alah. Bapak Ibu, ada satu riwayat ternyata baru ditemukan belakangan ini. Ternyata Zarnab bin Bar'alah masih hidup sampai sekarang. Betulkah demikian? Waktunya panjang kalau saya bahas Zarnab bin Bar'alah Bapak Ibu. Kembali ke? Ya, masih banyak waktunya Bapak Ibu? Lanjut? Baik, Bapak Ibu, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Maka tiba-tiba datang seorang dari pengikut Nabi Isa. "Wailun lana, celaka kita, celaka kita. Intabih anta ya Nabi Allah." Anda sembunyi segera. Kenapa? Ada apa? Sembunyi kalian semua. Sesungguhnya Herodes Raja Romawi yang menguasai Palestina. Mereka datang akan menangkap kita. Mereka akan menangkap Anda wahai Nabi Allah. Sembunyilah Anda. Dan mereka membawa salib besar untuk menyalib Anda wahai Tuanku. Baik, kita akan berpisah sekarang. Dan kalian sudah saya ambil sumpah, kalian akan pergi mendakwahkan Islam setelah aku nanti diangkat Allah. Baik, ya. Maka sembunyi semua mereka. Maka datanglah Herodes dengan tentara Romawi, dan ada di tengah-tengah mereka pendeta Sanhedrin, pendeta Yahudi yang memalsukan Taurat menjadi Talmud. Bapak Ibu, mereka menghapus Taurat dari tempatnya. Yuharifuna al-kalima an mawadih, summa yaktubuna al-kitaba bi aydihim, lalu mereka menulis mengarang ayat dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah, lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Ringkas cerita Bapak Ibu, Herodes datang dan berkata di atas kudanya, "Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini, sebelum aku sergap kalian semua, aku tawarkan dengan kebijaksanaanku. Siapa di antara kalian yang mau keluar memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku, dan aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus." Bapak Ibu, Yudas Iskariot, dia Dajjal, dia ingin menguasai dunia, dan dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi dunia. Maka diam-diam Yudas keluar. "Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi, ikuti aku. Dia ada di sana." Maka Herodes mengatakan, "Ikuti dia. Kamu pergi." Beberapa tentara Romawi ikut kepada kepada Yudas Iskariot. Di saat mereka akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam. Quran surat Ali Imran ayat 55. Boleh minta dibacakan? Quran surat Ali Imran 55. Bapak Ibu, surat Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan mewafatkan engkau." Saya bertanya Bapak Ibu, apa arti wafat? Wafat apa artinya? Betulkah wafat artinya meninggal?
Silakan buka Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Surat ke-6 ayat ke-60. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam. Yatawaffakum bil-lail, menidurkan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Bapak Ibu, wafat di sana artinya bukan mati tapi tidur. Ini mutawafika, aku akan menidurkan engkau hai Isa. Wa rafika ilayya, dan engkau akan aku angkat ke sisiku. Berarti hari ini Nabi Isa ada di mana? Di sisi Allah. Dalam keadaan apa? Tidur. Ustaz, masa tidurnya ribuan tahun? Tunggu dulu, tidurnya di mana? Tidurnya di sisi Allah, bukan di Pekanbaru. Di Pekanbaru 2000 tahun di sisi Allah. Wa kana miqdaru yaumi ka alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung. Sekarang 2021 Masehi di sisi Allah baru 2 hari. Berubah tidak Nabi Isa? Tidak. Maka Nabi Isa akan turun. Ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Tidak akan keluar. Tidak muntabir, mundur tanpa berita. Lanjut Bapak Ibu. Maka ketika Yudas masuk, Nabi Isa ada tidak? Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Yudas masuk, pelangak-pelangak dia. Hah? Kemana dia? Tadi Isa bin Maryam ada di sini. Nah, di saat itulah Yudas Iskariot, Allah serupakan tubuhnya menjadi Isa bin Maryam. Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan klaim para pendeta Sanhedrin Yahudi, kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa bin Maryam. Oh, berarti Nabi Isa tidak dibunuh. Mati tidak? Kan tidak dibunuh. Wa ma salabuhum, dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Berarti yang disalib siapa? Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan untuk mereka. Yudas ketika masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, ketika dia keluar, dia sudah berubah menjadi Isa bin Maryam. Dialah yang ditangkap oleh Herodes. Gitu dong, gentle, itu pemimpin namanya. Sini, loh, kok jadi aku yang ditangkap? Lalu dia ditidurkan. Udah diam, aku bukan Isa, lastu Isa, ana Yudas ala dia adalah kemilai. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kalian kepadanya. Udah diam, wajah kamu wajah Isa. Galau para pengikut Nabi Isa. Nabi Isa ditangkap, Nabi Isa ditangkap. Itu Isa bin Maryam. Cuma Barnabas yang yakin dan Zarna bin Bar'ala yang yakin kalau itu bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot. Masih ingat tadi apa kata Nabi Isa sebelum diangkat ke langit? Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku. Berkhianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi, dan dia menggantikan tempat kedudukanku di mana? Di tiang salib. Ini dalam petikan Injil Barnabas perayaan Paskah yang saya baca, ternyata itu yang mereka maksud. Maka diarak ke Bukit Golgota Bapak Ibu. Diarak ke Bukit Golgota. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh Yudas yang disangka Nabi Isa. Banyak darah tercucur, diambil darah diminum. Orang-orang Kristen meyakini apabila ada bagian dari tubuh Isa bin Maryam mereka minum, bagian tubuh Yesus mereka makan, mereka ambil dalam tubuh kita, dalam tubuh mereka, mereka tidak akan pernah disentuh api neraka. Darah itu diminum. Ekaristi Holy Water, rukun meminum air suci. Banyak tusukan pedang tadi, dagingnya terkelupas, diambil dimakan. Ekaristi Gusti Kudus, rukun memakan tubuh Tuhan. Selesai kebaktian, pendeta memegang nampan, ada roti-roti kecil dibagikan. Haleluya, keluar gitu. Betul Bapak Ibu? Seperti itu. Ada sesuatu yang menarik tentang Dajjal yang dikatakan Rasulullah SAW terkait peristiwa ini. Innahu lam takun fitnatun munzu zara'allahu dzurriyyata adam ila qiyamis sa'ah a'zamu min fitnatid dajjal. Sesungguhnya tidak ada fitnah sejak Allah melahirkan anak cucu Adam ke muka bumi sampai hari kiamat lebih besar dari fitnah Dajjal.
walam yab'asallahu nabiyyan illa hazara ummatu anhu, dan tidak seorang nabi pun diutus melainkan memperingatkan kaumnya, hati-hati dengan fitnah dajjal. Hari ini aku akan katakan kepada kalian sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh para nabi dan rasul. Bapak Ibu, ada satu perkara terkait dajjal cuma Rasulullah yang tahu, para nabi dan rasul tidak menyampaikannya. Kira-kira apa? Innahu a'war wallahu laisa bi'awar. Sesungguhnya dajjal pecak mata kanannya, bukan buta, pecak, dan Allah tidak pecak. Kenapa cuma Rasulullah yang tahu, Bapak Ibu sekalian? Karena peristiwanya terjadi ketika Isa bin Maryam sudah diangkat ke langit. Maka siapa nabi berikutnya akan memberitahukan? Rasulullah. Salah satu dari tusukan pedang Herodes menusuk mata kanan dajjal. Di saat itulah dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi dajjal lahir tidak pecak, tidak bermata satu. Di sini tidak, Bapak Ibu. Ketika dajjal lahir normal kedua matanya. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Dalam peristiwa Paskah. Pada peristiwa Paskah, satu tusukan pedang menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Makanya kalau Rasulullah SAW saja yang mengetahuinya. Kenapa Rasul mengatakan, aku akan mengatakan sesuatu yang tidak mereka katakan? Dia pecak mata kanannya. Karena peristiwa terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dajjal ditangkap, diarak, dikubur. Barnabas akan membuktikan, akan aku gali kuburnya. Kalau dia masih hidup berarti dia dajjal. Dibiarkan setelah 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam dibiarkan. Di hari yang ketiga, di malam hari, tidak ada orang. Barnabas membawa seseorang. Mari kita gali kuburnya. Aku akan buktikan kalau dia masih hidup, dajjal. Kalau dia sudah mati, berarti Yudas manusia biasa. Sebelum dia menggali kuburan itu, maka Allah kembalikan wajah Yudas dari wajah Isa kepada wajah Yudas. Perubahan wajah tadi mengakibatkan ada cahaya terpancar dari tubuhnya, Pak. Mengakibatkan darah itu tertimpa ke kain kafan. Maka di kain kafan itu ada sketsa wajah Isa bin Maryam. Itulah kenapa gereja seluruh dunia menambarkan wajah Nabi Isa yang sama, Yesus Kristus yang sama. Betul? Seluruh dunia. Dari kain kafan itu. Kain kafannya masih ada, Pak. Ada di Italia sekarang, ada di Turin. Cuma sekali saya pernah melihat kain kafan itu. Bapak Ibu rahmati Allah. Sedikit lagi Bapak Ibu boleh? Ada yang kasih cerita Bapak Ibu sekalian? Sampai mana tadi? Kain kafan. Digali sama Barnabas, ternyata apa yang terjadi? Masih hidup Bapak Ibu. Digali, dia dibawa ke dia, diselamatkan, diobati bertahun-tahun. Bertahun-tahun Bapak Ibu diobati. Dan ketika Barnabas bekerja, Yudas datang. Hei Barnabas, lihatlah aku. Akulah Isa bin Maryam, ikuti aku. Benar kamu dajjal, bukan Isa bin Maryam. Pergi kamu. Kenapa Barnabas tidak membunuhnya? Karena nanti yang membunuhnya adalah Isa bin Maryam. Di mana Nabi Isa akan membunuhnya Bapak Ibu sekalian? Di masjid bermenara putih di Aleppo Bapak Ibu. Ini masjidnya Bapak Ibu sekalian. Saya belum pernah sampai ke sini Bapak Ibu karena perang berkecamuk, kami tidak bisa masuk ke Aleppo. Aleppo adalah bagian yang terparah dari pembantaian muslim di Suriah Bapak Ibu. 2011 sampai 2000 sampai sekarang Bapak sekalian. Nah, ini masjid yang nanti akan dimasuki oleh Nabi oleh Nabi SAW ketika akan turun nanti. Ini masjidnya Bapak. Cuma masjid ini yang punya menara putih. Ya. Posisinya ada di sini. Ini Turki dan ini Aleppo, perbatasan dengan Suriah. Di sinilah akan terjadi perang Armageddon Bapak Ibu. Rasulullah menyebutkan mereka Bani Rum akan turun di Amak dan Dabik. Amak ini di sini, Dabik di sini, Halab, Aleppo. Di sini Nabi Ibrahim pernah tinggal. Dan ini masjidnya Bapak Ibu. Ini masjidnya. Waqad uqimatis shalah. Salat sudah dikumandangkan qomatnya. Wa imamukum minkum, imamnya dari kalangan kalian. Wa huwa yusaffu sufufakum, dan imamnya sedang meluruskan safnya. Luruskan, rapatkan. Falamma yusaffu sufufakum, tatkala imamnya sedang meluruskan safnya, saf salat, fanazala Isa bin Maryam indal manaratil bayda, maka turunlah Isa bin Maryam di sisi menara putih. Ini menara Isa bin Maryam Bapak. Dari masjid yang tadi, masjidnya ini. Nah, ini masjidnya Bapak Ibu. Ada di Aleppo, Halab di sini. Dan ini masjidnya dan ini menara putihnya. Nabi Isa turun. Maka Imam Mahdi mengatakan, "Tadi Nabi Allah
sholli lana. Kemarin Nabi Allah salat imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ketika Imam Mahdi mundur, didorong sama Nabi SAW. La taqaddam hadi uqimat lak. Anda ke depan. Salat ini dikumandangkan untuk Anda. Allahu Akbar. Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Ini kata-kata Rasulullah SAW. Minna yusallah khalfahu Isa bin Maryam. Dari keturunanku nanti ada Imam Mahdi yang dia akan menjadi imam di mana Isa bin Maryam salat di belakangnya. Allahu Akbar. Nabi makmum kepada Imam Mahdi. Saking mulianya yang mengamalkan Quran sunnah hari. Selesai salat berjamaah subuh, Nabi mengatakan iftahil bab. Buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini dibuka Bapak Ibu sekalian, kemudian apa yang terjadi? Tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Sayati alaikum Dajjal wa yattabi'una sab'una alaf al-yahud mi wadi Isfahan ala jabhatil Fars. Dajjal akan datang kepada kalian. Dia akan diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi dari lembah Isfahan. Bapak Ibu rahmati Allah. Yahudi yakin, tadi sudah saya perlihatkan, Dajjal akan segera datang. Dikejar dia. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika pintunya dibuka, bau keringat, wanginya keringat Nabi Isa, kata Rasulullah, itu akan menghantam mereka. Orang kafir yang menciumnya akan mati seketika. Begitu pintu itu dibuka, harumnya tubuh Nabi Isa menghantam 70.000 Yahudi tadi. Yang di sop terdepan mati itu, tiba-tiba plok 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 plok. Sisanya lari tunggang-langgang. Dikejar sama kaum muslimin mengambil senjata sampai bertakbir, Allahu Akbar, mengejar mereka. Dimanapun Yahudi dan Yahudi saat itu bersembunyi di balik batu dan pohon, takulu syajar wahajar, batu dan pohon berkata, sini, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia, kecuali Gorkot, pohon Gorkot. Pohon Gorkot itu memang rapat Pak, daunnya kecil-kecil seperti ini, dan itu ada di pinggir-pinggir jalan. Kalau kita ke Israel Bapak Ibu, ke arah Bet-Sean, Baisan, ke arah Danau Tiberias, kita akan melihat di kanan kiri itu ada banyak pohon Gorkon. Di ujungnya, di atas puncaknya baru rumah-rumah Yahudi. Israel tidak pernah membangun rumah di pinggir jalan karena mereka takut dibantai kaum muslimin. Mereka selalu membuat rumah pinggir jalan, pohon dulu, lalu di atas ada benteng tembok batu, baru di belakang ada rumah. Maka kata Rasulullah, mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, di belakangku Yahudi kecuali pohon Gorkon. Sementara Dajjal dia menggigil. Aduh, malaikat mautku sudah ada Isa bin Maryam. Maka lari Dajjal, dikejar sampai Nabi Isa. Kemanapun dia pergi, Nabi Isa selalu ada di depan. Mau pergi. Datang ke barat, pergi ke arah barat, Nabi Isa sudah di barat. Kamu tidak bisa lari karena hari ini kamu milik saya. Maka para saudara, apa yang terjadi? Takut Dajjal. Terdamparlah dia di pintu Lud, Bapak Ibu. Pertanyaannya, seperti apa pintu Lud? Lud adalah 13 km dari Tel Aviv, Bapak Ibu. Rasulullah bersabda begini, Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lud, sebuah kota 13 mil dari timur Tel Aviv. Bapak Ibu, Lud sekarang sudah dibangun pangkalan militer angkatan udara Israel. Pinter mereka, berarti mereka yakin dengan hadis Rasul. Sekarang ada pangkalan militer udara. Tujuannya apa? Jika Nabi Isa turun, nanti akan ditembak sama mereka. Bapak Ibu, jadi mereka yakin dengan hadis Rasul. Saya hanya lewat saja di Lud Pak, kita tidak bisa masuk. Rombongan kami hanya melewati Lud saja. Ada satu pintu yang menarik Pak. Apakah di pintu ini nanti Dajjal akan dibunuh Nabi Isa? Wallahu a'lam bishawab. Ini satu pintu yang bertuliskan seperti ini. Allahu Akbar. Apakah di sini nanti Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Wallahu a'lam bishawab. Dibunuh tuh jadi, kamu yang memfitnah saya Tuhan, beres. Kamu yang menuduh saya 1 dari 3 Tuhan, beres. Kamu yang menuduh saya anak Tuhan. Habis tuh darahnya terciprat pada kaum muslimin. Maka matilah Dajjal saat itu. Bapak Ibu sekalian mati Allah. Tapi sayang sekali, Zionis Yahudi mereka sekarang sedang ngebet menguasai kitab Palestina. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena mereka yakin Dajjal Mesaya akan segera muncul, maka mereka harus segera mendirikan istana bagi Dajjal Mesaya. Pertanyaannya, di mana istana itu akan dibangun? Ini dia Bapak Ibu. Ini adalah kiblat kita yang pertama. Ini adalah bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Al-Aqsa Bapak Ibu. Nah, dinding Al-Aqsa pertama tuh di sini. Al-Aqsa tuh alun-alun Bapak Ibu. Dimulai dari sini, dari dinding sebelah utara, dan ini barat, ini timur, ini selatan, sampai dinding sebelah sini Bapak Ibu, sebelah sini, jauh ke sana. Di dalamnya ada Dome of the Rock dan ada Masjid Qibli. Ini Al-Aqsa. Kita sholat mau di Masjid Qibli, ini Masjid Qibli, mau di Masjid Dome of the Rock atau di lantai sini, pahalanya sama 500 kali lebih baik. Bapak Ibu Subhanahu wa taala,
Dari sini, ini pintu masuk Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Babul Maghribah. Ini dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud bin Sulaiman. Orang-orang Yahudi menjadikannya wailing wall, dinding ratapan. Nah, Rasulullah masuk lewat pintu ini. Bapak Ibu, di sini tertutup oleh dinding ini, mereka melakukan ekskavasi. Tidak kurang dari 300 terowongan mereka buat. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan ini. Ini mereka sudah menggali terowongannya. Saya perlihatkan ini Bapak Ibu sekalian untuk membuktikan inilah fitnah akhir zaman, dan umat Islam terkecoh dengan isu-isu politik dunia, dibikin sibuk dengan urusan dunia, urusan dalam negeri. Kita tidak sadar apa yang mereka lakukan. Ini yang mereka lakukan Bapak Ibu. Tidak kurang dari 300 terowongan serang berada di bawah Masjidil Aqsa. Tujuannya apa? Apabila ada gempa 6 skala Richter saja, ambruk Masjidil Aqsa. Lalu mereka segera dirikan Haikal Sulaiman, Solomon Temple. Untuk siapa? Untuk Dajjal. Bapak Ibu rahmati Allah, dan inilah istana yang akan mereka bangun untuk Dajjal menggantikan kiblat kita yang pertama ini. Ketika Masjidil Aqsa hancur, maka dengan segera mereka akan menggantinya dengan Haikal Solomon. Inilah istana Dajjal yang akan mereka siapkan. Ini kesepakatan Amerika dan Yahudi, Israel untuk membangunnya. Dan jika ini sudah bangkit, sudah terjadi, sudah terbentuk, Bapak sudah didirikan, maka kita umat Islam kalah dan Israel Yahudi menang. Iblis dan Dajjal menang. Tidak, demi Allah. Umat Islam Indonesia diundang ke Palestina. Bahkan Dr. Muhammad Nasir diundang ke Palestina. Ini Imam Masjidil Aqsa, Mufti Yerusalem, Syekh Amin Al-Husaini. Dan ini Mursid Am Ikhwanul Muslimin dari Mesir, Dr. Hasan Al-Hudaybi. Ini Muhammad Nasir, Dr. Muhammad Nasir. Bapak Ibu, Palestina meyakini suatu saat nanti kami akan merdeka, dan kami yakin dari semua negara yang Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Maka saya yakin Bapak Ibu, yang akan memerdekakan Palestina adalah kita Indonesia. Apakah ada dalil-dalil yang menunjukkan Indonesia? Tidak ada memang. Tapi lihat, ada hadis ini Bapak Ibu. Di dalam hadis ini Rasulullah menyinggung tentang merah putih. Saya tidak mengatakan ini Indonesia, maka ada tanda tanya di sini. Ya, dari Sauban, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Rasulullah bersabda, "Inna rabbi zawaliyal arda." Sesungguhnya Allah Tuhanku akan melipatkan bumi ini untukku. Di hadapan Rasulullah bumi ini dilipat, dibentangkan. Hatta ra'aitu masariqaha wa maghriba, sehingga aku melihat kekayaan terbentang dari timur ke barat. Wa a'tani al-kanzain, dan Allah berikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyadu, pusaka merah dan pusaka putih. Sekali lagi Bapak Ibu, Rasulullah menyebutkan pusaka merah, pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, saya belum mulkuha mazawaliha minha, umatku akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat. Rasulullah menyebutkan pusaka merah putih dan kebangkitan Islam. Setelah salat subuh, kami salat subuh di sini Bapak Ibu. Saya tanyakan pada Syekh Ali Yaqub Al-Abasi, ya beliau masih ingat saya ketika seminar 2012, kami ditugaskan mendampingi beliau di Jakarta dan di Indonesia, di Bandung. Saya tanyakan pada beliau arti hadis merah putih tadi, apakah ada hubungan dengan Indonesia? Begitu pula Dr. Yusuf Abu Sunainah, kami sholat asar di imami beliau, dan 2016 beliau menjadi imam sholat kita. Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, beliau menjadi imam sholat tarawih. Bapak Ibu, mereka mengatakan hal yang sama. Apa kata-kata mereka? Ala kulli biladin alladina yakbaluna al-islam madinahum, antum ya Indonesia lam yahtakumullah li zarihadatin, lam yatarakumullah li zarihadatin. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Maka persiapkan yang terbaik oleh kalian Indonesia. Kalianlah yang akan memerdekakan kami dari Yahudi. Kalianlah yang akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kami. Allahu Akbar. Terbayang tidak Bapak Ibu, pertarungan antara hak dan batil yang dulu dimulai Nabi Adam dan diperjuangkan oleh Nabi dan Rasul Allah, hari ini ada di pundak kita Indonesia. Mereka yakini kita yang akan membebaskan Palestina. Siap membebaskan Palestina? Siap membebaskan Masjidil Aqsa? Siap berkorban dengan jiwa dan harta demi kemerdekaan Palestina? Bapak Ibu, Rasulullah SAW terakhir mengatakan, sebaik-baik manusia terbaik imannya di akhir zaman. Inna min khairi ahlil ardi yawma idin, sebaik-baik manusia di akhir zaman nanti imannya, yang paling hebat imannya, alladzina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim, adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya para nabi dan rasul Ibrahim, Palestina.
mereka berjuang di sana dengan harta dan darah mereka. Merekalah yang akan masuk surga tanpa hisab. Diusap wajahnya oleh Nabi Isa, kamu ahli surga, kamu ahli surga. Allahu Akbar. Dan itu peluang kita Indonesia. Allahu Akbar.